Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 6 semua dimanapun kalian berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada kali ini materi kita adalah tentang e-learning. Ya, e-learning yang saat ini sedang kita lakukan yaitu model pembelajaran jarak jauh. Jadi antara guru dan siswa tidak bertemu, cukup difasilitasi menggunakan aplikasi untuk tugas materi, baik itu tatap mukanya pun secara virtual. Nah, pada materi kali ini Bapak akan bahas tentang jenis-jenis aplikasi e-learning, ya. Oke, silakan disimak slide-nya. Nah, yang pertama adalah jenisnya built-in aplikasi. Built-in aplikasi adalah software e-learning yang digunakan dengan cara diinstal pada perangkat yang ingin digunakan untuk belajar. Aplikasi ini hanya bisa digunakan setelah software tersebut terpasang. Bentuknya pun macam-macam sesuai dengan pengembang aplikasinya. Materi-materi dan bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran dikompil dan terbundling bersama dengan aplikasi sehingga guru akan kesulitan melakukan improvisasi atau penambahan materi, penambahan konten pembelajaran yang bisa dilakukan dengan cara mengupdate software atau memasang ulang versi terbaru ke seluruh device. Nah, jenis aplikasi built-in ini adalah versi yang pertama. Ya, versi pertama daripada jenis aplikasi e-learning yang lainnya. Dalam aplikasi ini, materi yang ada itu sudah dibuat oleh siapa? Bukan oleh guru, oleh orang lain. Ya. Contoh, misalnya kalau kalian download aplikasi di Play Store tentang pembelajaran matematika, itu siapa yang buat? Kan orang lain. Nah, itulah namanya built-in aplikasi. Dia aplikasi yang memang sudah terbentuk, sudah baku, jadi tidak bisa dikotak-atik lagi. Baik itu ditambah jadwal ataupun dirubah apapun, itu sudah tidak bisa. Nah, contoh-contoh dari aplikasi ini bisa ditemukan di Play Store dengan label e-learning. Kalau kalian mau cari, silakan cari nanti di Play Store, ketik e-learning. Nah, kebanyakan bentuk umumnya seperti kumpulan artikel atau pembelajaran-pembelajaran yang dibundling dalam satu aplikasi disertai dengan sistem evaluasi mandiri. Jenis aplikasi ini bisa ditemukan dalam bentuk online ataupun juga offline. Lanjut. Yang kedua adalah web-based aplikasi. Web-based learning adalah aplikasi pembelajaran di mana konten dan sistem pembelajaran disimpan dalam server dan dapat diakses menggunakan perangkat lain. Pengguna tidak perlu menginstal aplikasi dan cukup mengakses melalui browser saja. Jadi kalian nggak perlu install tuh aplikasinya, cukup ketik di Google apa namanya nanti akan muncul. Nah, konten pembelajaran dalam web-based learning ini disimpan oleh pengembangan di dalam sebuah sistem, bukan oleh instruktur atau guru. Web-based learning generasi kedua dari perkembangan aplikasi learning sebelum LMS dikembangkan. Basis website yang digunakan biasanya non-CMS dan dikonstruksi seperti yang digunakan. Pada awal pengembangan web-based learning ini, hanya dapat menilai pembelajaran yang berasal dari produk yang dihasilkan atau berhasil belajar tanpa log aktivitas peserta didik. Namun saat ini pengembang web-based learning tumbuh seiring dengan LMS. Seperti apa sih contoh web-based learning ini? Web-based learning ini contohnya seperti Google Slide. Silakan. Nah, ini contohnya. Ini contoh dari web-based learning. Jadi materi yang ada hanya bisa dilihat ya, tanpa kalian bisa mengirim materi atau mengirim tugas atau menambahkan tugas melalui aplikasi ini. Jadi dalam konsep aplikasi web-based learning ini, pengguna atau user itu hanya bertugas untuk melihat materi-materi saja, bukan untuk komentar, bukan untuk mengirimkan tugas, bukan untuk mengirimkan link dan lain-lain. Upload materi, apalagi papan tulis digital ya, itu nggak bisa kalau web-based learning nih. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke Learning Management System (LMS). LMS atau Learning Management System adalah aplikasi pembelajaran berbasis website versi lanjutan yang memiliki fitur lengkap untuk mengakomodasi kebutuhan pembelajaran di kelas-kelas offline.
Adapun kebutuhan pembelajaran tersebut seperti misalnya materi dan konten pembelajaran, log aktivitas peserta didik, media komunikasi, sistem evaluasi. Nah, dalam LMS ini banyak yang bisa dilakukan oleh guru ataupun siswa, ya. Jadi guru pun bisa memberikan materi dan konten pembelajaran, siswa bisa melakukan absen dan mengumpulkan tugas, bisa berkomentar, bisa saling berkomentar antara guru dan siswa melalui media komunikasi, dan juga sistem evaluasi yang mana di sini seperti kuis yang kalian sering lakukan di IoT Classroom. Nah, LMS ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada open source LMS dan private source LMS. Nah, ini jenis-jenisnya. Ini open source LMS, ini private LMS. Nah, yang open source LMS ini adalah aplikasi LMS yang sifatnya bisa dikembangkan oleh siapa saja yang mau mengembangkan. Misalnya mau menambah fitur yang tadinya hanya bisa untuk 4 fitur aja nih. 4 fitur aja mau ditambahkan misalnya 5 dengan virtual classroom atau Zoom atau segala macam, itu bisa menggunakan open source LMS. Cuman tentunya pasti ada biaya lagi. Nah, yang paling sering digunakan di dunia ini adalah Moodle. Ya, nama aplikasinya adalah Moodle. Ini contohnya. Ini contoh aplikasinya nih Moodle. Ya, tampilannya seperti ini kalau yang default ya. Ya, modelnya ya baku aja begini. Jadi dia nggak bisa uh, kalau belum dirubah tampilannya yang ngebosenin juga gitu kok. Lanjut kita masuk ke private LMS. Private source LMS adalah aplikasi pembelajaran yang sudah dalam bentuk baku untuk seluruh layanan yang ada di dalam. Pengguna atau user hanya memiliki kebebasan dalam hal menambah jadwal pelajaran, materi dan bahan ajar serta peserta. Namun semua hal itu harus mengikuti pakem yang telah dikembangkan. Jadi dalam private LMS ini aplikasi tidak bisa ditambahkan fitur sendiri atau secara mandiri oleh user atau pengguna ya. Misalnya guru ingin menambahkan fitur dalam menggunakan private LMS ini, menambahkan fitur Zoom dan segala macam itu nggak bisa tanpa berkoordinasi atau izin dari pengembang yang ada. Nah, contohnya itu adalah seperti Google Classroom, IoT Classroom, itu nggak bisa. Kalau seandainya pengen dirubah fitur-fiturnya secara custom gitu, itu nggak bisa. Nah, ini contohnya. Ini contohnya IoT Classroom yang saat ini kita pakai. Jadi, memang di dalam IoT Classroom ini, tugas dari guru hanya menambahkan konten materi, membuat jadwal, membuat materi, dan membuat soal. Ya, sedangkan siswa itu tugasnya adalah absen. Di sini melakukan absen, cek materi, pembelajaran, komentar, lalu mengisi tugas apabila diberikan tugas. Baik guru ataupun siswa bahkan sekolah itu tidak diperbolehkan untuk memodifikasi aplikasi IoT Classroom ini tanpa seizin dari pengembangnya. Seperti itu ya. Misalnya mau ditambahkan fitur lagi itu nggak bisa. Contoh kedua adalah Google Classroom. Hampir sama dengan IoT Classroom, Google Classroom pun modelnya juga seperti itu. Jadi kalau kalian lihat di sini ada stream, classwork, people, dan materi nanti akan tampil di sini. Ya, materi akan tampil di bagian sini. Ini materi yang diberikan oleh guru dan ini adalah komentar-komentarnya. Classwork ini adalah untuk tugas dan ini adalah siapa saja yang ikut ke dalam kelas ini. Oke, itu aja materi dari Bapak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.